Halo, saya Mei. Hari ini saya ingin memberitahu Anda tentang 9 pantangan dalam perdagangan emas. Yang pertama, fokus utama pada mentalitas lajang. Banyak investor pasti memiliki pengalaman ini. Saat Anda membeli, harganya turun. Saat Anda menjual, harganya naik. Ketika Anda memotong pesanan pembelian Anda, harganya kembali. Ketika Anda memotong pesanan penjualan Anda, menjadi rendah. Dan itu seperti pasar menentang Anda. Terkadang berinvestasi di pasar beruntung itu sangat penting dan kekuatan utama tidak kekurangan Anda. Segera matikan komputer, istirahat, dan lakukan kembali setelah Anda tenang. Yang kedua, operasi terus-menerus tanpa henti dengan sering. Banyak investor emas dan perak ingin menjadi serba bisa dan ingin menghasilkan uang semua dari pesanan pembelian maupun pesanan penjualan. Meskipun mereka sangat ketat dengan diri mereka sendiri, tetapi itu bertentangan dengan pentingnya pasar mengikuti tren. Jangan mencoba berpikir sebaliknya dari pasar sebelum tren terlihat jelas. Saat tren cenderung naik, maka semua order Anda akan menjadi order beli. Ketika kemungkinan turun, maka semua order Anda akan menjadi order jual. Yang ketiga, lawan tren dan raih harga terendah. Bisakah Anda raih harga terendah? Jika metodenya benar, tentu saja. Jika tidak, itu sangat bahaya. Jika pisau jatuh dari langit, kapan Anda harus mengambilnya? Tidak diragukan lagi, itu pasti tunggu setelah pisau jatuh ke lantai dan tidak bergoyang, atau enggak Anda pasti akan terluka. Dibutuhkan keterampilan tertentu untuk meraih harga terendah. Mereka yang tidak berpengalaman tidak perlu mengambil resiko, ikuti saja tren, dan Anda harus memperhatikan pengelolaan dana saat berpartisipasi dalam meraih harga terendah. Keempat, ragu saat melakukan pemesanan. Ketika Anda lakukan banyak pemesanan, Anda takut ada godaan untuk menarik lebih banyak pemesanan. Dan Anda takut ada terobosan palsu. Ketika Anda melakukan order jual, Anda pasti takut pasar menjerat Anda. Hasilnya kesempatan itu hilang dengan sia-sia. Pahami bahwa selalu ada kelembaman meluncur setelah kereta dimulai. Saat tren mengambil langkah pertama, kami mengikuti langkah demi langkah sampai keseimbangannya mematahkan dan tren terbentuk. Mengadaptasi strategi operasi pergi dengan semua yang kamu punya. Ketika tanda-tanda terobosan palsu muncul, peluang menang di arah yang berlawanan sangat tinggi. Yang kelima, sindrom psikologis. Ini adalah masalah umum bagi investor. Gejalanya adalah ketika tidak ada pesanan di tangan, Anda tidak bisa diam, dan Anda harus memesan. Ketika Anda memiliki pesanan, Anda panik. Sekali pasar bergerak ke arah yang berlawanan, Anda tidak tahu harus berbuat apa. Berpikir bahwa ada peluang konstan, Anda akan selalu ingin terus beroperasi. Akibatnya, semakin banyak Anda melakukannya, semakin banyak Anda akan kalah. Semakin banyak Anda kalah, semakin banyak yang Anda akan lakukan. Yang keenam, berdagang dengan semua uang yang Anda dapatkan. Meskipun berdagang dengan semua uang yang Anda dapatkan dapat membuat Anda lebih cepat meningkatkan kekayaan Anda, tapi lebih mungkin membuat likuidasi paksa. Tidak ada yang multa dan bahkan dana tidak dapat mengendalikan sepenuhnya dampak keadaan darurat dan kebijakan atau berita. Jangan pernah berdagang dengan semua uang di akun Anda. Dan setiap posisi terbuka tidak boleh melebihi dari 30% dari total modal untuk mencegah terjadinya posisi pendek atau situasi lainnya. Yang ketujuh, tidak mengakui kekalahan. Banyak investor itu keras kepala dan tidak pernah mengakui kekalahan ketika melakukan kesalahan. Mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikan urutan yang salah pada awalnya, sehingga kesalahan terus berlanjut dan konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Atau saya hanya tidak percaya itu tidak akan naik dan saya hanya tidak percaya itu tidak akan turun. Mentalitas ini yang seperti ini mutlak diperlukan. Mentalitas semacam ini adalah salah.
Saat mengakui bahwa Anda salah, jangan ambil risiko dan hentikan kerugian Anda sesegera. Yang ke-8, jangan mengikuti perintah secara buta. Dalam proses berinvestasi, para investor akan saling bertukar pengalaman atau memperhatikan saran para ahli dan pakar investasi. Namun mengenai ini, saya percaya bahwa investor tidak dapat menerima semuanya dan harus tetap tenang dan membuat penilaian yang rasional. Pada saat yang sama, investor dapat mempelajari metode analisis dan metode operasi mereka dan secara bertahap meningkatkan level perdagangan Anda. Yang ke-9, hindari rencana mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian. Saat melakukan perdagangan apapun, Anda harus menetapkan level target yang wajar, level yang mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian. Jika tidak ada rencana menghentikan kerugian dan keuntungan yang wajar, cepat atau lambat semua usaha dan keuntungan akan disia-sia. Dan bahkan, prinsipal dapat menderita kerugian. Terutama bagi pendatang yang baru memasuki pasar, akan ada risiko kemungkinan kerugian yang lebih besar. Jadi, investor itu harus memanfaatkan sepenuhnya payung pelindung yang mengambilkan keuntungan dan menghentikan kerugian. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.